Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Herbal Medica ET8 Banjin Juwiring Klaten. Saya mendengarkan tausiah dari TV10 Solo. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Yang namanya popularitas, kemasyhuran. Semakin dia populer, semakin dia dikenal oleh manusia yang lainnya, maka dia akan merasakan satu kenikmatan dalam hidupnya dia. Tapi apakah mereka merasakan satu ketentraman? Apakah kepopuleran itu sesuatu hal yang bisa membahagiakan seseorang? Ternyata bisa kita lihat banyak para artis, banyak orang-orang yang populer yang dikenal oleh masyarakat, yang dikenal oleh kalangan manusia, dia memiliki berbagai masalah dalam hidupnya. Dari sini kita bisa ambil manfaat daripada lawan dari popularitas itu bagi manusia, yaitu sifat rendah hati, yaitu ketawaduan. Apa itu ketawaduan? Insyaallah kita akan sedikit membahas mengenai daripada ketawaduan. Dalam Islam, tawadu dapat diartikan sebagai sikap rendah hati. Secara bahasa, arti dari tawadu adalah ketundukan dan rendah hati. Asal katanya berasal dari tawadhu'atil ardu, yang berarti tanah itu lebih rendah daripada tanah di sekelilingnya. Memiliki sifat tawadu berarti merasa diri kita orang biasa, sekalipun memiliki banyak kelebihan. Dengan sifat tawadu, kita senantiasa akan merendahkan diri kepada Allah dan tidak berbuat semena-mena atau memandang rendah terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada berkurang harta karena sedekah. Allah pasti akan menambah kemuliaan kepada seseorang yang suka memaafkan dan seseorang yang selalu merendahkan hati karena Allah. Pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa sahnya Islam menyuruh kita untuk bersedekah, memberi maaf, dan rendah hati kepada orang lain. Karena sikap rendah hati akan menjadikan kita terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang lain. Itulah salah satu keutamaan sifat tawadu yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, sifat tawadu, sifat rendah hati adalah sifat di mana seseorang itu dia bisa mengontrol dirinya di dalam kepopuleran hidupnya dia. Ketika kita dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh lingkungannya, maka dia menjadi sorotan bagi masyarakat tersebut. Segala tindak tanduknya menjadi hal yang dibatasi oleh lingkungannya, dibatasi oleh pandangan manusia, sehingga tidak menjadi murni lagi manusia itu karena kepopulerannya. Seolah-olah seluruh hidupnya diatur oleh masyarakat, seluruh hidupnya diatur oleh, katakanlah zaman sekarang di media sosial, adalah diatur oleh para netizen, para penyuka dan juga para pembenci dari orang-orang yang melihat tindak tanduk diri kita atau orang si populer tersebut.
Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, anehnya hal itu menjadi hal yang dicari oleh zaman sekarang. Semakin populer, maka semakin banyak yang dia dapatkan. Ujung-ujungnya adalah materi yang dia inginkan. Semakin banyak followernya, semakin nikmat di dalam merasakan dia hidup. Tapi justru ini menjadi satu masalah besar di zaman sekarang, di masyarakat, bagi diri kita masing-masing. Karena dengan kepopuleran, sekali lagi, hidup kita seperti terasa dibatasi oleh masyarakat, dibatasi oleh pandangan manusia. Obat daripada hal ini semua adalah ketawaduan, rendah hati, yang mana itu semua adalah cerminan sifat orang-orang yang berhasil dalam kehidupan ini. Gambaran orang-orang yang sukses menjalani kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW menyatakan, ketika manusia itu memiliki sifat tawadhu, rendah hatinya, maka Allah yang akan meninggikan derajatnya. Rafa'allahu, Allah akan meninggikan kedudukannya, baik di mata Allah maupun di mata masyarakat. Hal yang beda jika manusia itu menjadi pandangannya dipandang oleh Allah dengan pandangan tinggi martabatnya, dengan dia dipandang oleh masyarakat lain dengan usahanya dia karena materi dunia, sesuatu yang bertolak belakang. Keduanya memang populer di mata Allah dan populer di mata masyarakat atau netizen. Populer di mata Allah adalah satu kemuliaan bagi dirinya. Semakin dia populer di mata Allah atau di sisi Allah, maka semakin rendah dirinya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dirinya tidak merasa mengetahui apapun dalam kehidupan ini. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, bagi seseorang yang dia merasa dirinya tawadhu, cirinya adalah dia tidak merasa bahwa apa yang dia ketahui adalah dia sudah mengetahui segalanya. Tapi di salah satunya adalah dia merasa dirinya semakin tidak mengetahui apa rahasia-rahasia Allah dalam kehidupan ini. Semakin dia mendalami, semakin dia tidak mengetahui kedahsyatan yang Allah berikan rahasia-rahasia tersebut kepada dirinya. Sehingga semakin dia merundukkan dirinya kepada Allah, semakin dia merasa dirinya tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasrah terhadap apa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menyadari dirinya, siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sikap moral yang sangat tinggi yang dimiliki bagi seseorang yang bertawadhu. Tawadhu itu sendiri artinya adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang di bawah. Ibarat tanah itu ada di bawah. Kita itu diibaratkan orang yang tawadhu itu seperti tanah. Dia mungkin diinjak oleh kaki, tapi itulah hebatnya tanah, sehingga manusia itu bisa tegak hidup, berdiri di atas tanah itu, menjalankan aktivitas berkat dari tanah yang kuat tadi itu, sebagai pijakan bagi dirinya. Bagi orang-orang tawadhu adalah orang-orang yang menjadi pijakan kesuksesan orang lain, selain daripada kesuksesan bagi dirinya, dan ia bisa menularkan kesuksesan itu kepada orang lain. Karena dia menjadi pijakan moral, menjadi pijakan suri toladan bagi orang lain, bagi masyarakat, khususnya bagi keluarganya, untuk mencontoh daripada akhlak-akhlak para nabi, khususnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi berikutnya, yaitu sahabat dan para tabi'in dan orang-orang salihin. Orang-orang tawadhu adalah ciri sukses bagi seseorang untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga bagaimana dia menyikapi dalam kehidupan ini?
bagaimana ia mendapatkan pujian dari seseorang, dan bagaimana dia menyikapi cemoohan dari orang. Dia adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang sangat bijak sekali. Dikatakan dalam ayat Al-Quran yang artinya ketika seseorang jahil itu mencemooh dirinya, maka ia mengucapkan qalu salama, satu ungkapan salama, keselamatan bagi dirinya, agar supaya dirinya tidak menjadi golongan orang-orang yang jahil yang mencemooh dirinya. Sekaligus orang tersebut mengambil pelajaran bagi lawannya dia, agar supaya dirinya tidak jatuh menjadi orang-orang seperti itu. Keutamaan sifat tawadhu berikutnya adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat. Tawadhu dapat memberikan rasa aman dan tentram bagi sesama umat manusia. Dengan bersikap tawadhu, tercipta keselamatan, persaudaraan yang erat, menghapuskan dendam antar umat manusia, serta menghindarkan dari permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, sehingga seseorang tidak merasa bangga lagi sombong terhadap orang lain, dan tidak pula berlaku aniaya kepada orang lain." Hadis riwayat Imam Muslim. Keutamaan bersikap tawadhu lainnya adalah terhindar dari sikap sombong atau takabur. Sombong merupakan sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memiliki sikap rendah hati, secara tidak langsung ia akan dijauhkan dari sikap dan perasaan sombong. Ciri-ciri dari sifat tawadhu adalah tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal, menjunjung tinggi kebenaran, mau bergaul dengan fakir miskin, dan bahkan tulus mencintai mereka serta ringan tangan membantu orang. Tawadhu yang dibenarkan adalah tamalluk, yakni sikap rendah hati seorang murid pada gurunya agar dia dapat mengambil manfaat ilmunya. Islam memerintahkan umatnya agar berendah hati, tetapi melarang kita berendah diri. Di dalam lingkup sosial, sikap tawadhu atau rendah hati merupakan sikap seorang pemimpin. Kerendahan hati berarti mereka tidak dapat menikmati keuntungan atas keberhasilan mereka. Kenyataannya, kerendahan hati bukanlah hal yang memalukan, melainkan sebuah karunia dan keberanian. Kerendahan hati merupakan suatu cara untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang dapat memberikan kekuatan pada karyawan dan perusahaannya. Pemimpin yang rendah hati tidak akan memuji dan membanggakan kemampuannya ataupun dirinya sendiri. Mereka dapat menciptakan lingkungan di mana orang menjadi senang bekerja, sehingga menghidupkan kreativitas dan inovasi yang akhirnya membawa perusahaan menuju keberhasilan. Dari kerendahan hati muncullah empati. Empati menghasilkan penghargaan yang dapat diwujudkan dengan gerakan sederhana atau hadiah dalam bentuk materi dan pujian dari suatu perusahaan. Pemimpin yang empati akan mendengarkan dan mengumpulkan ide terbaik dari setiap orang, kemudian mewujudkannya pada perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik bagi pimpinannya, karyawannya, maupun supplier dan pelanggannya. Di dalam Islam, sikap tawadhu tidak akan membuat derajat seseorang menjadi rendah. Bahkan sebaliknya, dengan tawadhu ini, keberadaan dirinya di hadapan orang banyak menjadi dihormati dan disenangi. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, sikap tawadhu memiliki beberapa kriteria atau ciri-ciri seseorang untuk menjadi orang yang tawadhu. Bagaimana kita untuk menjadi orang yang tawadhu, atau ciri bagi seseorang yang tawadhu itu bagaimana? Mungkin kita nanti bisa mencontohnya
atau mengamalkan sedikit demi sedikit daripada sifat tawadhu ini. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya, beliau memberikan beberapa alamat, beberapa tanda bagi seseorang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Sebelumnya, rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri adalah orang-orang yang memiliki hidup yang pesimis. Adapun orang yang rendah hati adalah orang-orang yang memiliki hidup yang optimis dalam hidupnya. Sangat bertolak belakang. Karena dia meyakini kesuksesan itu ada di hadapannya, dan itu semua akibat daripada ikhtiar dia, dan itu semua pula akibat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat keridhaan bagi dirinya atas segala ikhtiarnya dia. Tapi bagi orang yang rendah dirinya atau merendahkan dirinya di hadapan orang adalah sesuatu yang tercela. Dia tidak bisa merasakan berbagai kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Sehingga apa yang terjadi bukan hal baik bagi hidupnya, tapi penyakit-penyakit hati yang akan menderita dirinya. Sifat hasad akan mendera bagi dirinya. Sifat sombong akan menyelimuti bagi hatinya dia. Karena dia tidak bisa bersyukur terhadap segala kenikmatannya, sehingga dirinya merasa rendah, merasa kurang terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Adapun orang yang tawadhu adalah orang yang bersyukur. Dia bisa menjalankan apa yang sudah didapatkan bagi dirinya. Bukan hanya angan-angan kosong yang ingin dia dapatkan, tapi yang sudah dia dapatkan, dia bersyukur dan dia gunakan itu dengan setepat mungkin sesuai dengan fungsi-fungsi yang Allah berikan kepada dirinya. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya bersama kami.